Di sini jelaskan bahwa data science itu merupakan sebuah ilmu yang menggabungkan mengenai ilmu matematika, statistika, dan juga ilmu komputer ya. Karena di data science ini teman-teman sekiranya nanti perlu menghitung data dan mencari insight dari data, terus membaca juga bagaimana nih persebaran datanya melalui ilmu statistika dengan tujuan untuk menganalisis data yang kita punya nantinya. Nah, untuk datanya sendiri itu ada dari skala yang kecil berupa sampel, mungkin jumlahnya bisa ratusan sampai ribuan saja. Kemudian untuk himpunan data yang besar atau disebut populasi, biasanya bisa ratusan ribu bahkan jutaan data, baik berbentuk kata-kata atau angka-angka, bisa juga berbentuk gambar. Kemudian nanti di data science ini kita memerlukan sebuah algoritma yang untuk memproses datanya dengan tujuan kita menggali data atau mencari insight datanya, atau biasa disebut data mining, serta mendapatkan pola datanya yang nantinya bisa kita buat sebuah model prediksi gitu, dengan keakuratan yang cukup akurat yang nantinya dapat membantu mungkin manajer kita atau atasan kita di perusahaan kita nantinya adalah mengambil keputusan yang tepat, program-program apa yang Recording in harus progress. dilakukan biar perusahaan tetap maju gitu. Oke, kita next. Kemudian untuk melakukan tahapan data science itu ada salah satu metode yang cukup dikenal, yaitu namanya CRISDM atau the Cross Industry Standard Process for Data Mining. Nah, mungkin beberapa teman-teman di sini juga udah familiar ya dengan CRISDM ini. Yang pertama adalah tahapannya business understanding, di mana para data scientist ini memahami permasalahan yang terjadi di perusahaannya, kemudian mendefinisikan masalahnya. Biasanya di proses business understanding ini, permasalahannya sudah diberikan oleh pihak manajer kita. Misalkan di perusahaan-perusahaan besar, biasanya sudah didefinisikan oleh mereka. Kemudian tugas kita nantinya biasanya lanjut ke data understanding. Sebagai data scientist, kita harus bisa mengetahui data-data apa aja nih yang kita butuhkan untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah didefinisikan di business understanding. Kemudian setelah tahap data understanding atau mencari data-data yang dibutuhkan, kita lanjut ke data preparation. Jadi tugas seorang data scientist juga menyiapkan data yang telah diberikan, baik itu dari pihak data engineer-nya ataupun data scientist itu yang nyari sendiri. Jadi biasanya di tahap data preparation ini, biasanya kita dapat data kalau dari banyak sumber itu biasanya formatnya beda-beda. Misalkan untuk gender, misalkan kalau kita dapat dari database A, gendernya itu ditulis laki atau perempuan. Terus misalkan dari database B, cuma L atau P. Nah, biasanya tugas data scientist ini di data preparation menyeragamkan format datanya. Misalkan dari tadi L atau P dan laki-laki perempuan, bisa kita di-encode jadi misalkan laki-laki kita ubah jadi angka 0, disimbolkan 0, dan perempuan menjadi 1, gitu contohnya data preparation. Untuk penyeragaman format data. Selain itu, di tahap data preparation ini juga, data scientist membersihkan nih data-data yang tidak diperlukan atau kotor. Misalkan di data yang telah kita ambil itu ternyata atau kita diberikan datanya dari pihak data engineer kita, ada nih data-datanya yang masih kosong atau kalau dibaca di Python nanti itu NaN, not a number atau kosong atau nul. Nah, nanti di tahap data preparation ini juga seorang data scientist harus membersihkan nih data-data yang kosong gitu. Selanjutnya, di tahap data preparation ini juga kita harus menyeleksi fitur yang akan digunakan. Fitur itu semacam kolom. Jadi kita harus menyeleksi fitur-fitur yang kita butuhkan nantinya untuk menyelesaikan masalah di business understanding.
Kemudian setelah data disiapkan nih, data udah rapi nih, udah sesuai format kita dan sudah bisa diproses oleh program kita nanti dengan baik, kita lanjut ke tahap modeling. Nah, di tahap modeling ini biasanya kita melakukan pemilihan algoritma machine learning yang sesuai dengan tujuan kita nih. Misalkan untuk klasifikasi, apakah untuk datanya untuk melakukan regresi atau klasterisasi. Nah, selanjutnya di modeling selesai, kita bisa lanjut ke evaluasi. Evaluasi itu berdasarkan hasil training di modeling tadi, bagaimana nih hasilnya? Bagus apa enggak nih hasil akurasinya? Atau ketepatan dari apa itu pengklasifikasian atau regresinya bagus apa enggak modelnya? Kalau bagus, kita bisa langsung masuk ke tahap deployment atau kita deploy lah aplikasinya biar bisa dipakai oleh user biasa, bukan nggak wajib harus dilakukan oleh ahli IT. Kalau masih di notebook atau IPNB kan mungkin user-user yang biasa yang tidak begitu paham dengan pemrograman Python akan kesulitan nih. Nah, biasanya para data scientist diharuskan melakukan deployment nih agar user-user biasa mungkin manajer kita nantinya lebih mudah dalam menggunakan hasil model machine learning yang kita sudah buat. Biasanya bisa dalam bentuk website ataupun juga mobile apps. Oke, lanjut. Terus kemampuan apa aja yang sekiranya dapat menunjang profesi dari data scientist? Yang pertama tentu aja tadi matematika dan statistika, karena data science itu merupakan tadi ya penggabungan antara ilmu matematika, statistika, dan ilmu komputer. Kemudian lanjut ke kemampuan pemrograman. Di sini karena kita akan menggunakan Jupyter Notebook, kita bakal fokus ke Python, bisa juga menggunakan R programming, itu ada software-nya juga, dan masih banyak lagi ya yang lainnya. Kemudian kemampuan database. Kemampuan database ini sebenarnya agak opsional, tapi karena nanti kan ada data engineer ya, biasanya yang menyediakan kita data dari database menggunakan query mereka. Tapi jika teman-teman sekiranya menguasai kemampuan database, SQL dan lainnya itu, jadi poin plus untuk teman-teman nantinya di perusahaan. Kemudian kemampuan dalam menganalisis data dan melakukan visualisasi data. Untuk visualisasi data, hal ini berguna untuk kita nantinya menjelaskan ya kepada apakah itu atasan kita atau manajer kita, atau juga bisa membantu kita dalam mendapatkan insight datanya nih, kejelasan datanya seperti apa sih persebarannya, apakah persebaran datanya bagus atau tidak, itu bisa menggunakan scatter plot. Terus kita juga perlu analisis data, kemudian yang kemampuan terakhir itu pemahaman masalah terkait bisnis atau bidang bisnis lainnya. Ya, itu berguna untuk dalam teman-teman nanti dalam melakukan tahap business understanding tadi. Kita lanjut ke perbedaan AI, machine learning, dan deep learning. Yang pertama, berdasarkan slide ini, bisa disimpulkan AI itu sebuah studi bagaimana sih caranya komputer bisa bekerja atau melakukan pekerjaan manusia nih dengan berbagai sistem yang ditujukan untuk dilatih dan melakukan tindakan yang dapat dilakukan oleh manusia dengan baik. Misalkan sekarang yang kita bisa lihat itu dalam hal pabrik ya, biasanya pabrikan mobil sebagian besar sudah menggunakan robot untuk perangkaannya agar tepat. Kemudian untuk machine learning itu penerapannya, bagaimana caranya mesin yang kita membuat mesin yang dapat belajar sendiri. Misalkan kita berikan sebuah data, di mana data itu sudah diberikan label atau target label, jadi nanti mesinnya itu dari data-data X, misalnya variabel-variabel X yang diberikan, fitur-fitur X yang diberikan, dia dapat mengklasifikasikan data-data tersebut menurut
variabel Y. Variabel itu variabel targetnya. Misalkan kita diberikan sebuah data bunga, misalnya kelopak bunga, itu data X-nya, variabel X-nya, itu independent variable disebutnya, ada kelopak bunga, misalnya terus panjang tangkai, nah terus diberikan juga variabel Y-nya itu variabel target, misalkan dari panjang tangkai 10, terus lebar kelopaknya 5 cm, itu tergolong misalnya bunga A. Nah, itu nanti bagaimana caranya mesin learning-nya itu dapat mendeteksi data-data X atau variabel X yang diberikan untuk melakukan klasifikasi menjadi variabel Y seperti itu. Kemudian untuk deep learning merupakan salah satu turunan dari machine learning, di mana data-datanya itu tidak diberikan label Y tadi, cuma data-data X aja, data-data penunjang. Nah, di sini mesin ini diharuskan bisa mengidentifikasi nih, kalau di sini kasusnya bisa mendeteksi ucapan manusia, mengidentifikasi gambar, itu gambar apa, dan membuat sebuah prediksi. Ya, kita lanjut, algoritma machine learning yang bisa kita gunakan di sini untuk, pertama ada algoritma tentang klasifikasi. Klasifikasi ini biasanya untuk mengklasifikasikan suatu data berdasarkan suatu kategori, berarti outputnya misalkan diberikan data X, berarti misalnya nanti outputnya, oh ini sebuah mobil misalkan, atau misalkan sebuah kucing dan lainnya, itu klasifikasi biasanya outputnya berupa kategori atau kata-kata, benda. Kemudian untuk regresi biasanya ini untuk melakukan prediksi dalam bentuk nilai kontinu, seperti misalnya kita diberikan sebuah data gas buang CO2 mobil, diberikan data yang pertama, data tentang kilometer per liternya, jadi dalam misalnya 10 kilometer dihabiskan berapa liter, kemudian tentang cc mobilnya berapa, nah terus diberikan label label Y-nya itu, variabel Y-nya atau target variabelnya itu hasil CO2-nya. Nah, biasa kan hasil CO2 itu kan berupa itu kan angka. Misalkan hasil CO2-nya 10 CO2 per meter misalnya yang dihasilkan. Nah, itu biasanya disebutnya regresi itu untuk melakukan prediksi sebuah nilai kontinu. Kalau klasifikasi biasanya sebuah kategori. Kemudian untuk algoritma yang ketiga ada asosiasi. Untuk melihat keterkaitan dan hubungan antar data biasanya pakai heat map atau Pearson correlation yang divisualisasikan melalui heat map. Kemudian ada pengelompokan atau clustering. Biasanya digunakan untuk melihat pola pengelompokan datanya di mana berdasarkan ciri-ciri yang mirip. Biasanya kalau divisualisasikan menggunakan scatter plot. Terus ada dimensionality reduction. Ini digunakan untuk mengurangi jumlah dimensi yang kompleks menjadi lebih sederhana agar dimudahkan untuk dilihat secara visual server dan untuk penghitungan yang lebih sederhana. Selanjutnya ada reinforced dan deep learning. Ini tadi ya digunakan untuk pendeteksian kata-kata manusia atau disebut NLP, Natural Language Processing, dan kecerdasan seperti chatbot sama computer vision. Kemudian kita bakal masuk ke library Python yang biasanya digunakan untuk data science. Yang pertama itu ada NumPy, seperti yang mungkin beberapa teman-teman sudah familiar. NumPy biasanya untuk penghitungan matematika, apakah itu mean, median, dan modus, seperti itu. Kemudian yang kedua ada Pandas. Pandas biasanya sangat berguna untuk data preparation seperti imputasi missing data, terus membaca datanya menggunakan library Pandas, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk Matplotlib biasanya digunakan untuk visualisasi data kita. Jadi data yang sudah di preparation tadi,
kita mulai visualisasikan untuk mendapatkan insight datanya. Nah, ini tadi untuk NumPy biasanya perhitungan saintifik dengan menggunakan Python. Ini ada website itunya, pengembangnya. Terus di sini juga untuk jika teman-teman pertama kali menggunakan library ini, bisa diinstal menggunakan perintah tanda seru dulu di awalnya, terus pip install numpy. Ini kita masukkan di shellcode Jupyter kita atau Google Colab. Tapi untuk Google Colab biasanya sudah terinstall, jadi kita nggak perlu lagi. Kemudian tadi ada Pandas untuk data structure dan data analysis. Untuk menginstalnya juga untuk pertama kali menggunakan pip install spasi pandas atau nama library-nya. Kemudian ada matplotlib yang untuk tadi visualisasi. Ini perintah jika teman-teman pertama kali menggunakan matplotlib bisa pip install juga, sama seperti sebelum-sebelumnya. Kemudian dari pembicaraan data science tidak lengkap kalau nggak ada datanya nih. Di sini ada penjelasan mengenai dataset, kumpulan data table, dan juga di dalam terdapat relasi antar data table atau data relation. Nah, di sini ada beberapa cara kita mengupload dataset kita ke dalam Jupyter Notebook kita. Itu bisa melalui lokal. Lokal itu tadi menggunakan path-nya, terus menggunakan widget, dan curl. Terus nanti juga untuk memuat datanya bisa menggunakan library pandas tadi, dengan function read_csv. Nah, ini contohnya. Jika teman-teman ingin mendownload file menggunakan widget, pertama bisa menggunakan tanda seru widget di shellcode-nya, terus strip O, ini nama filenya, nama file yang ingin di-download, kemudian URL link tempat datasetnya itu disimpan di cloud. Sini menggunakan curl, beda sedikit. Di sini dia nggak perlu mendefinisikan nama filenya, tapi di sini di linknya ini nanti di ujungnya ada fuel consumption CO2-nya, CSV. Kemudian untuk memuat data, kita tadi menggunakan library pandas. Kemudian untuk membacanya menggunakan perintah read_csv. Nah, ini untuk referensinya mengenai materi di PowerPoint ini. Oke, untuk pemaparan materi pengantar data science, segitu aja kira-kira. Ada yang ingin ditanyakan nggak nih dari teman-teman sekalian mengenai pengantar data science di PowerPoint ini? Oke, kalau nggak ada mungkin bisa kita lanjut ke hands-on-nya. Kita bakal coba praktek beberapa cara menggunakan library yang tadi sudah disebutkan. Di sini yang pertama kita bakal membahas mengenai instalasinya tadi ya, udah ada di PowerPoint juga. Kita coba menggunakan perintah pip install. Bisa teman-teman coba jalankan, atau mungkin teman-teman mau coba juga bisa dibuka dulu Jupyter Notebook-nya atau menggunakan Google Colab, terserah. Di sini kita coba install. Nah, di sini karena saya sudah pernah menginstalnya, jadi di sini bakal keluar notifikasi requirement already satisfied. Kemudian setelah melakukan instalasi menggunakan perintah pip install, kita bakal lanjut ke mengimport library-nya. Di sini kita menggunakan perintah import pandas as_pd. Maksudnya as ini untuk mempersingkat aja nih, atau semacam rename dari library pandasnya ini untuk digunakan di notebook kita. Ini untuk PD ini semacam sudah digunakan oleh mungkin secara internasional, jadi di contoh-contoh pun, di tutorial pun dia bakal menggunakan PD agar sama nih dengan teman-teman di luar negeri lainnya atau developer lain
disingkatnya sebagai PD. Tapi kalau teman-teman mau ubah dari jadi yang lain juga nggak apa-apa, terserah. Kita jalanin dulu. Nah, ini library sudah diimport. Selanjutnya kita bakal coba memuat datanya nih, memuat data di notebook kita. Di sini pertama kita menggunakan link dataset. Misalkan di sini kita menggunakan dari Open Data, dari website Open Data Jakarta, misalkan. Nah, kita cari di sini dataset. Ini apa aja? Misalkan ini data jumlah kasus penyakit hewan menular di Jakarta tahun 2021. Di sini teman-teman bisa klik kanan di unduh datanya nih. Klik kanan, terus copy link address. Teman-teman sebenarnya bisa juga download, tapi di sini kita bakal coba menggunakan link dulu untuk mengupload data kita di Jupyter Notebook kita. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan perintah read CSV tadi, karena ini file kita berupa CSV. Kita bakal coba menggunakan read CSV tadi. Misalkan di sini data sama dengan pandas.read_CSV. Tadi juga ada dipraktekin ya sebenarnya sama Kak Bayu cara memuat data. Ini kita paste aja linknya. Terus kita coba jalankan, pencet Shift Enter bisa. Nah, di sini udah jadi ada angkanya in 11, berarti sudah kebaca. Kemudian kita coba tampilkan datanya dengan memanggil nama variabel. Nah, di sini keluarnya datanya ada 6 record dan 1, 2, 3, 4, 5 fitur atau 5 kolom. Kemudian cara melakukan upload data melalui local file. Di sini kita coba data dulu. Kemudian pd.csv. Nah, di sini kita copy path-nya. Di sini kalau saya caranya seperti ini. Nah, misalkan di sini saya nge-save file-nya di hard disk di file kuliah, terus di file TOT. Di sini teman-teman bisa klik ininya aja nih, search bar-nya. Enggak kelihatan. Klik di sini, terus ini di copy, CTRL-C. Terus teman-teman bisa kopas di sini, dan tambahkan 1 garis miring lagi atau backslash, nama filenya. Di sini nama filenya tab. Kita copy. Kita paste, terus jangan lupa ditambahkan ekstensi filenya, .csv. Di sini udah kebaca, sekarang kita coba tampilin. Nah, di sini nanti terlihat datanya, 5 data teratasnya. Kemudian setelah local file, tadi JSON udah ya, JSON mungkin nggak perlu saya jelasin lagi. JSON udah, sekarang kita bakal coba untuk, tadi menampilkan data udah ya, menggunakan data, bisa nama variabelnya aja atau menggunakan .head. Kalau .head kita nggak deklarasiin berapa recordnya, dia bakal otomatis menampilkan 5, tapi ini karena biasanya kalau kita panggil data doang, semua datanya akan muncul. Nah, kebetulan di sini datanya cuma 6, berarti emang datanya cuma ada 6 record nih. Coba kita 10, dia bakal menampilkan cuma 6, karena emang datanya cuma ada 5 record di sini.
Kemudian setelah melakukan akses data atau view data, kita bakal melihat ukuran dataset kita menggunakan perintah .shape. Di sini dari data tab.csv ini, kita coba lihat ukuran datanya, data.shape. Di sini keluar output 5,5, ini artinya ada 5 baris dan 5 kolom. Jadi teman-teman bisa melihat ukuran datanya menggunakan perintah .shape ini, jika sekiranya nanti punya data sendiri. Kemudian kita juga bisa melihat tipe datanya, ada apa aja nih di data frame kita menggunakan perintah .dtypes. Pertama kita panggil dulu nama variabel penyimpan datanya, data.dtypes. Nah, di sini bakal terlihat setiap kolom jenis datanya apa aja. Pertama ada kolom negara, itu dia tipenya objek, atau objek di sini biasanya string. Terus untuk populasinya sendiri itu dia berupa integer. Kemudian untuk areanya juga dia berupa integer, dan untuk kolom ibu kota dia tipe datanya objek atau string. Selanjutnya kita bakal melihat informasi mengenai datanya. Ini data.info. Di sini bakal terlihat lebih detail mengenai data tipe datanya, terus apakah ada data yang nol atau data yang kosong tadi, bisa menggunakan data.info. Kemudian selanjutnya untuk pandas secara dasar seperti ini, cara membaca file, memuat data, terus tadi download sudah dijelaskan oleh Kak Bayu menggunakan Gdown jika datanya dari Google Drive atau G Drive. Kemudian di sini ada local file, teman-teman bisa coba copy path-nya, bisa seperti ini, atau teman-teman mendeklarasikan variable path, terus ini di copy, jangan lupa pakai string-nya juga. Terus ini jadi kita ganti nama variabelnya. Kita coba, sudah kita jalankan. Kita coba lihat lagi, nah di sini tetap bisa, seperti ini bisa terus atau enggak dalam kurungnya langsung path-nya, atau teman-teman mau deklarasiin nama variabel penyimpan path-nya ini, silakan. Terus tadi untuk menampilkan data bisa pakai data.head, 5 teratas, 5 terbawah juga bisa sebenarnya pakai data.tail, tapi di sini bakal sama aja karena datanya cuma ada 5. Ini teman-teman bisa pakai coba .tail, nanti di datanya sendiri dia bakal nampilin 5 data terbawah kalau teman-teman nggak ngedeklarasiin parameternya nih. Jika 10 nanti bakal tampil 10 data terbawah dan seterusnya. Terus untuk shape-nya juga, shape data bisa menggunakan data.shape, nanti keluar ukurannya. Ini yang 5 pertama untuk baris, yang kedua untuk kolom. Terus untuk melihat tipe datanya bisa pakai dtypes, .dtypes. Terus untuk informasi lebih jelasnya, apakah ada data yang null atau enggak, bisa pakai data.info. Terus di sini juga ini jumlah recordnya nih, angka 5 nih. Oke, kita lihat dulu apalagi. Oke, mungkin sedikit saya tambahin bagaimana sih cara mengakses suatu record. Di sini teman-teman bisa menggunakan
perintah ini. Misalkan di sini kita deklarasikan variabel X. Terus di sini saya mau mengambil data, misalkan negara Malaysia ingin mengambil semua data di kolom negara atau di fitur negara. Di sini bisa deklarasikan nama variabelnya, penyimpan datanya tadi, kita data ini ya, X sama dengan data kurung kotak, terus kita tambahin kutip karena ini nanti string, misalkan di sini negara, terus ini udah, kita coba visualisasi, kita kasih outputnya. Nah, di sini teman-teman bisa menghasilkan output hanya pada fitur negara saja. Menggunakan pertama variabelnya, terus kurung kotak, nama kolomnya. Terus jika sekiranya teman-teman, ini kan cuma satu, sorry, ini bukan record berarti, ini kolom atau fitur. Terus kalau teman-teman sekiranya mau mengakses suatu kolom atau fitur lebih dari satu kolom atau satu fitur aja, ini kan cuma negara nih. Perbedaannya ada di jumlah kurung kotaknya. Ini data, ini kita kurung kotaknya 2. Kemudian baru deh dideklarasiin atau dipanggil nama-nama kolomnya, misalnya negara, terus koma, ada populasi, kan 2 ini, terus kita panggil datanya. Nah, di sini bakal dia menampilkan hanya 2 kolom aja atau 2 fitur aja. Oke, sebentar. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke NumPy. Sampai materi ini, kira-kira teman-teman ada yang ingin ditanyakan mengenai pengaksesan kolom atau menampilkan output kolom? Kalau nggak ada, coba saya minta reaksinya dong, kayak tanda jempol. Kalau semuanya sudah aman. Oke, nah, siapa nih sudah menjempolkan? Oke, siap. Oke, kalau misalnya emang nggak ada yang ditanyain, kita lanjut ke pembahasan mengenai NumPy. Oke, sebelum kita lanjut, seperti biasa, kalau teman-teman belum menginstal NumPy, bisa dilakukan pip install dulu. Saya coba jalanin. Di sini kalau teman-teman udah punya package-nya atau library-nya, dia bakal keluarin notifikasi yang sama kayak sebelumnya, requirement already satisfied. Kemudian seperti biasa, sebelum memulai menggunakan library, kita harus melakukan import dulu. Oke, import library udah. Ini kita jadikan np disingkat. Kemudian di sini kita bakal coba membuat sebuah array 2 kali 2 kali 5. Sini kita masukkan misalkan tinggi. Sini pakai list. Misalkan di sini 1,84 terus 1,79 meter 90.
terus 1,80. Terus untuk lebarnya 66,5, 60,3, dan 69,8. Coba kita run. Oke, aman. Kemudian kita mulai membuat array-nya. Di sini array sama dengan array weight, array tinggi, np dot array sama nama variabelnya. Di sini tinggi. Terus kita coba panggil array. Nanti di sini dia bakal formatnya menjadi array. Bisa kayak gini, teman-teman bisa deklarasiin dulu nih variabelnya, atau bisa juga langsung kayak gini. Misalkan A sama dengan np.array. Dalam kurung, karena kita mau masukin lebih dari satu value, kurang 2,3,4, terus di sini 2,5. Nah, gini juga bisa. Ini kita jadi array 2 kali 3 dengan jumlah baris 2 dan 3 kolom. Kemudian kita next. Kita next pendeklarasian array lagi. Ini untuk lebarnya. Langsung kita ganti sesuai variabel yang udah kita deklarasiin. Oke, terus kita bakal mencoba operasi array. Misalkan sini kita bakal untuk array tingginya dibagi array lebar, di situ dikali 2. Operand could not be broadcast together. Oh, ini karena dia beda. Oh, beda dimensinya. Kita samain dulu. 66,5, 60,3, 64,7, 89,8. Sini 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang atas kita tambahin 1. Di sini bakal keluar hasil operasinya dari array lebar dibagi array tinggi terus dikali 2. Ini dia sepertinya melakukan ini pangkat, melakukan operasi per lokasi indeksnya ya. Misalkan di sini indeks 1 1,84,
dibagi 66,5 terus dipangkatin 2 dan seterusnya ya. Jadi dia melakukan operasinya per urutan arraynya. Outputnya seperti ini. Oke, lanjut ke jadi operasi array pakai NumPy sudah, kita lanjut ke library matplotlib untuk visualisasi. Nah, di sini seperti biasa kita lakukan instalasi jika belum. Oke. Nah, saya lupa pip install untuk matplotlib. Install matplotlib. Seharusnya bisa. Coba kita import langsung. Di sini berdasarkan documentation-nya. Kak, maaf. Ya. Typo itu kayaknya. Saya cek. Itu matplotlib. Oh, matplotlib ya. Matplotlib. Matplotlib. Oke, di sini ternyata pakai matplotlib aja nih berdasarkan dokumentasinya juga. Sini pip install matplotlib. Kita lanjut. Untuk kita import modul matplotlib. Aneh nih, suka aneh nih. Coba tipe juga matplotlib. Oke, udah bisa. Tipe ternyata ya, import library. Terus setelah melakukan instalasi dan import library-nya, kita bakal coba bikin data sintetis. Nah, di sini year, di sini tahun 1980, tahun 1990, 2000. Kemudian ada price, harga, misalkan 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 7, 4, 9. Kemudian kita coba visualisasikan. Yang pertama, menggunakan kita panggil dulu nama library-nya di sini plt.plot. Ini hasilnya nanti bakal menjadi line grafik. Terus kita panggil untuk kolom X-nya year, untuk kolom Y-nya itu price. Menggunakan perintah plt.show untuk menampilkan. Nah, di sini kita coba menggunakan line graph. Dia tuh .plot fungsinya. Terus untuk parameternya kolom X-nya itu kita coba pakai year dan kolom Y-nya pakai price. Di sini banyak jenis-jenis plotnya. Nanti teman-teman bisa coba cek di dokumentasinya nih, matplotlib
documentation, search di Google nanti akan ada grafik apa aja yang bisa kita gunakan. Terus di sini kita bakal coba menggunakan scatterplot. Pertama kita panggil dulu nama library-nya, terus fungsinya scatter, sama seperti sebelumnya kita deklarasiin X dan Y-nya. Price LK.show. Nah, di sini bisa kita lihat persebaran data kita karena ini data sintetis, jadi ya gitu aja dah, nggak ada insight apa-apanya. Paling di sini bisa kita lihat pada tahun 1980, di sini X-nya itu price. Sebenarnya bisa kita tambahin perintah lain, itu plt.title. Bisa coba teman-teman dalami sendiri nanti di dokumentasinya. Kemudian kita coba sekarang pakai grafik bar plot. Biasa pakai .bar perintahnya, price. Sini ada plt.show. Nah, dari sini bisa kita lihat nih, harga paling tinggi itu di tahun 2020. Kemudian tertinggi kedua itu ada price-nya tadi 8 di tahun 2000 dan seterusnya gitu ya teman-teman. Untuk melakukan plotting di bar plot, visualisasi bisa menggunakan bar plot di library matplotlib, atau juga ada Seaborn. Seaborn biasanya buat heatmap dan lainnya. Kemudian di sini ada materi tentang membuat matriks menggunakan NumPy. Jadi sebenarnya udah kita bahas sedikit, tapi saya bakal bisa buat ulang. Pertama kita import dulu, tadi udah. Coba kita import lagi, import. Kemudian di sini kita bakal membuat elemen panjang 12. Elemen itu maksudnya cuma kayak value-nya 0 sampai 12 menggunakan range. Ini kita simpan di matrix menggunakan perintah range, ini 12. Kemudian untuk ukurannya kita bakal bikin 4x3. 4x3. Kita menggunakan fungsi reshape. Terus masukin ini matriks buat nilai elemennya. Terus kemana kita? Koma dalam kurung, ini ukurannya 4x3. Oke. Ini from NumPy import semua. Sini udah aman, fungsi reshape-nya juga udah ke-detect menggunakan menggunakan syntax ini from NumPy import semua function. Kemudian di sini kita coba tampilkan. Ini hasilnya nanti jadi range-nya itu 12, jadi cuma outputnya 0 sampai 11 berdasarkan indeks. Terus untuk ukurannya kita deklarasikan di sini menggunakan fungsi reshape. Ini matriks untuk jumlah elemennya. Terus 4,3 tadi untuk ukurannya. Oke, mungkin untuk pembuatan matriks, library NumPy, Pandas, dan Matplotlib sampai di sini. Sekiranya teman-teman ada pertanyaan mengenai penggunaan library ini,
atau sintaks-sintaksnya. Oke, kalau nggak ada Canva, kita apakah bisa dilanjut? Oh, sebenarnya ada materi satu lagi nih. Sorry. Bentar ya, Canva. Lanjut aja. Kalau tadi ini value kita deklarasiin, di sini kita bakal coba random. Sini kita deklarasi nama variabel, misalnya matrix np.random integer in, kemudian deklarasiin angka randomnya mau berapa sampai berapa. Di sini kita coba 1 sampai 4. Kemudian koma lagi, ini untuk ukuran matriksnya. Ini kita coba 3 kali 4. Sampai 3 ya, karena dia berdasarkan indeks. Terus kita print seperti bisa kita lihat di sini dia angkanya random kalau ini berurutan, karena kita menggunakan fungsi random dan random integer. Ini definisinya mau value berapa sampai berapa, dan 1 sampai 4 dia bakal nge-produce angka 1 sampai 3. Terus untuk 3,4 ini dia ukuran baris dan kolomnya. Oke. Oke, lanjut matriks, quiz ya, Canva. Iya, silahkan. Oke, sebentar. Kurang lebih sama sih kuisnya kayak Kak Bayu tadi, cuma beda topik aja. Sebentar, saya cari file. Oke, file udah saya kasih di chat Zoom. Nanti juga bakal dapat apresiasi dari pihak DGX jika teman-teman bisa menyelesaikannya cepet-cepetan ya, sama kayak sebelumnya. Bisa dimulai dari sekarang, teman-teman.